Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam materi akuntansi keuangan pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan membahas materi tentang aset tetap. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar dari aset tetap yaitu adalah menerapkan aset tetap dan juga melakukan pencatatan aset tetap. Sedangkan untuk indikator dari aset tetap itu sendiri adalah menguraikan pengertian aset tetap, mencatat kartu aset tetap, mencatat perolehan aset tetap dari berbagai sumber dana. Sedangkan yang untuk selanjutnya adalah menjelaskan pengertian aset tetap, menjelaskan kartu aset tetap, dan juga menjelaskan perolehan aset tetap dari berbagai sumber dana. Masuk ke materi pengertian aset tetap. Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang ataupun jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Biasanya aset tetap memiliki harga perolehan yang dimana semua pengeluaran dilakukan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tersebut siap digunakan. Harga perolehan biasanya meliputi harga beli, biaya angkut, pajak yang harus dibayar, biaya pemasangan, biaya uji coba, dan juga biaya-biaya lainnya. Kelompok aset tetap itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kelompok aset tetap berwujud, yaitu aset tetap yang secara fisik dapat digunakan dalam operasi perusahaan, seperti halnya kendaraan, gedung, tanah, dan juga lain-lain. Untuk yang kedua, yaitu kelompok aset tetap tidak berwujud, yaitu aset yang umurnya panjang dan biasanya memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk dalam fisik. Aset tetap tidak berwujud biasanya disebut dengan hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset, dan juga hal lain-lainnya. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang kartu aset tetap. Kartu aset tetap tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kartu induk aset tetap, kartu eksploitasi aset tetap, daftar inventaris, dan juga kartu penyusutan aset tetap. Untuk kartu induk aset tetap, ini berfungsi memberikan informasi secara lengkap tentang aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, antara lain mengenai nomor aset tetap, nomor dan jenis aset tetap, tahun pembuatan, tanggal pembelian, persentase penyusutan, dan tempat operasinya aset tetap tersebut. Biasanya aset tetap berwujud ini ditambahi dengan informasi mengenai nomor polisi atau nomor mesin dan nomor rangka jika aset tetap tersebut berwujud kendaraan. Sedangkan untuk kartu eksploitasi aset tetap, biasanya kartu ini memuat informasi mengenai beban-beban eksploitasi, seperti halnya beban pemeliharaan, reparasi, pajak, dan juga beban-beban lainnya yang berkaitan dengan beban aset tetap. Sedangkan untuk daftar inventaris biasanya digunakan untuk mencatat aset yang nilainya relatif kecil, tetapi mempunyai masa penggunaan lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk kartu penyusutan aset tetap nanti akan kita bahas di materi penyusutan aset tetap. Berikut adalah contoh bentuk kartu induk aset tetap. Di sini dijelaskan untuk jenis aktiva aset tetapnya adalah minibus dengan merek Toyota, tahun pembuatannya tahun 2004. Yang dicatat dalam kartu induk aset tetap itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan aktiva tetap tersebut, mulai dari beban, pendapatan, serta penyusutannya. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari kartu eksploitasi aset tetap. Beda dari kartu induk aset tetap dengan kartu eksploitasi aset tetap, untuk kartu induk tadi, semua hal-hal yang berkaitan dengan aktiva tetap itu dicatat. Sedangkan untuk di kartu eksploitasi aset tetap, yang dicatat adalah mutasi beban dan mutasi pendapatannya saja. Jadi, untuk masalah penyusutan ataupun hal lainnya itu tidak dicatat dalam kartu eksploitasi aset tetap. Berikut adalah bentuk kartu atau daftar inventaris. Biasanya di dalam daftar inventaris ini isinya adalah aset tetap yang nilainya relatif lebih kecil atau biasanya harganya tidak lebih dari 10 juta, tetapi mempunyai masa penggunaan lebih dari 1 tahun. Ini adalah bentuk kartu penyusutan aset tetap. Untuk lebih jelasnya masalah kartu penyusutan aset tetap,
nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan tentang penyusutan aset tetap. Di sini terlihat gambar kartu penyusutan aset tetap. Kalian boleh melihatnya saja tanpa perlu memahami lebih lanjut. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Perolehan aset tetap dari berbagai sumber itu terdapat dari 5 sumber. Yang pertama diperoleh dengan pembelian tunai, yang kedua dengan pembelian kredit, yang ketiga diperoleh secara gabungan, yang keempat diperoleh karena pertukaran, dan yang kelima diperoleh karena sumbangan. Untuk yang diperoleh secara pembelian tunai, artinya kalian beli aset tetap tersebut secara cash. Yang kedua, diperoleh dengan pembelian kredit yang dimasukkan di sini nanti akan berkaitan dengan hutang piutang. Yang ketiga, diperoleh secara gabungan, artinya kalian membeli aset tetap itu lebih dari satu jenis. Yang keempat, diperoleh karena pertukaran, aset tetap yang kalian miliki sebelumnya itu kalian tukar dengan aset tetap yang baru dengan menambah harga aset tetap yang baru. Sedangkan untuk yang diperoleh secara sumbangan, itu artinya kalian diberi harta berupa aset tetap secara cuma-cuma. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.